Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian Ulumul Hadis bagian 21 seri A. Cara berteladan, hasil tadabbur dan tafakkur. Nah, kalau tadabbur tentu saja syariah, Al-Quran dan hadis. Kalau tafakkur yaitu penelitian ataupun kajian kejadian di alam. Di alam Nusantara kita. Dan ternyata dalam meneliti atau dalam meneladani Rasul itu ada beberapa cara. Kalau pada pertemuan yang lalu bagaimana berdasar beberapa ayat Al-Quran dan bagaimana manifestasi dari syahadat risalah, sini kajian Ulumul Hadis ke-21 hasil dari tadabbur dan tafakkur. Yang pertama, dengan cara meniru persis apa yang diperbuat oleh Rasul. Bagaimana meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meladaninya secara persis, bagaimana ada perkembangan baru, bagaimana pula dipengaruhi oleh pemahaman, karena di dalam mengkaji hadis kan ada beberapa langkah yang kita tempuh, minimal ya 6 langkah yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah meniru persis, utamanya di dalam sholat. Malik bin Al-Huwairis yang wafat tahun 74 Hijriah itu menerangkan bahwa dia pernah mendampingi Rasul. Malik Al-Huwairis itu kan sahabat Rasul ya. Itu selama 21 hari mendampingi Rasul, pergi bersama Rasul. Dan dia dibimbing secara khusus dalam segala aspek kehidupan. Dia mengatakan bahwa tatkala kami ingat kepada keluarga, Malik bin Huwairis itu ingin pulang ke keluarga setelah mendampingi Rasul, maka Rasul berpesan, irji'u ila ahlikum, silahkan pulang kepada keluargamu. Fa'aqimu fihim, maka dirikanlah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa'muruhum, perintah mereka. Wadaraqa asya, dan Rasul SAW menyebutkan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang telah diajarkan kepada Malik bin Malik Al-Huwairis itu. Afaduha, dan kata Malik Al-Huwairis, saya ingat, hafal, saya tahu. Aula afaduha, maupun yang sudah lupa, sudah tidak hafal malam 21 hari. Tapi beliau pesan, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti yang kamu lihat, yang kalian lihat aku usolli ketika salat. Fa idza hadratis shalah, apabila sudah tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, ada yang adzan salah seorang di antaramu, wa ya ummakum akbarukum, dan hendaknya ada yang jadi imam. Ini pesan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti yang kalian lihat ketika aku sholat. Jadi sholat itu harus meniru persis yang dilakukan oleh Rasul. Tetapi persisnya adalah berdasar yang kamu lihat.
Jadi meniru persisnya berdasar yang kamu lihat, jadi yang sahabat lihat. Jadi bukan bagaimana kehusuannya, bagaimana hatinya, bagaimana lamanya, bagaimana prakteknya, kebaikan sholat Rasul itu tidak diperintah untuk ditiru. Yang kamu tiru itu yang kalian lihat. Jadi sini maka kalimat kamaro aitumuni, seperti kalian melihat aku usolli sholat, itu ditafsirkan oleh orang yang melihat. Bagaimana tafsiran sahabat ketika melihat Rasul itu. Nah itulah yang dijadikan dasar oleh para sahabat. Dan itulah yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, kepada para pengikutnya, sesuai dengan apa yang dilihat. Tetapi yang saya garis bawahi, persis apa yang dilihat oleh sahabat itu. Jadi perlu diingat bahwa yang mesti persis dalam sholat itu seperti yang dilakukan Rasul dan yang dilihat oleh Rasulullah. Utamanya dalam prakteknya, dalam bacaannya. Sedangkan pada alat, ya, alat sholat, tempat, pakaian, tidak ditetapkan oleh Rasul secara kaku karena beliau tidak menyebut harus pakai apa dan berlandaskan apa. Itu yang kamu lihat. Itulah salah satu sebabnya maka pernah terjadi di zaman Aisyah ada perubahan di dalam praktek karena itu sesuai dengan yang dilihat, yaitu ada imam yang membaca mushaf. An Aisyah zaujin Nabi SAW, diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi SAW, annaha kana ya ummuha, sungguhnya ada ulamuha, ya, jadi asistennya atau pengawalnya, mengimami Aisyah, Dakwan, bernama Dakwan, fil mushaf, membaca Al-Qur'annya setelah sholat itu pakai mushaf, yaitu dilaksanakan di bulan Ramadan pada saat itu, dan tidak disebut sholat apa di bulan Ramadan itu, tidak dibedakan sholat fardu dengan sholat tatawwu. Yang penting di bulan Ramadan di dalam hadis ini itu zaman Aisyah. Makanya kan meniru persis seperti apa yang dilihat oleh sahabat. Kan Rasul jelas tidak memakai mushaf, tidak membaca buku kan kalau sholat. Tetapi ternyata Aisyah mengangkat imam yang bernama Dakwan justru menggunakan mushaf jadi imamnya. Jadi Aisyah mempersilahkan pembantunya mengimami sholat dengan membaca mushaf Al-Quran. Padahal di zaman Rasulullah SAW tidak terjadi. Tentu kita ketahui bahwa di zaman Rasul karena mushaf itu belum ada yang dibukukan. Ini salah satu contoh. Jadi meniru persis sholat Rasul SAW itu seperti apa yang dipahami oleh sahabat. Karena Aisyah itu adalah sahabat Rasul. Hal ini bisa terjadi karena perintah Rasul bunyinya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti yang kalian lihat. Jadi yang ditafsirkan oleh sahabat. Jadi sesuai dengan apa yang dilihat sahabat, bukan Shollu kama usolli. Kalimatnya, sholatlah kalian seperti aku sholat, bukan. Tapi seperti yang kalian lihat. Aisyah merupakan salah satu dari ratusan ribu sahabat yang melihat Rasul sholat. Salah satu ya dari sekian ratus ribu. Ada yang mengatakan 124 ribu, ada yang mengatakan 144 ribu sahabat yang melihat Rasul dalam praktek sholat itu.
Oleh karena itu, pendapat istri Rasul yang dapat dijadikan dasar dalam memahami hadis atau dalam memahami, meniru persis yang dilakukan oleh Rasul. Jadi mengikuti persis apa yang diperintahkan Rasul, kenyataannya bisa saja ada perbedaan, yaitu di dalam alat, seperti tadi saya katakan. Jika sahabat pernah melakukannya, seperti cara atau metode baca Quran dengan mushaf, maka bisa dijadikan dasar, karena itu hadis sahabi atau asar sahabat. Kemudian kita lihat juga cara ibadah haji. Jabir Abdillah itu menerangkan bahwa ketika Rasul SAW ibadah haji tahun ke-10 Hijri, yang berangkat pada hari Kamis terakhir di bulan Dzulqa'dah. Nah, maka Rasul SAW itu berpesan, "Litakhudu manasikakum, fa innila adri la'alila ahujju ba'da hajjati hadihi." Hendaklah kalian mengambil manasik hajimu dariku, karena aku tidak tahu apakah setelah hajiku ini akan berhaji lagi. Tidak tahu. Dan ini Jabir bin Abdillah menerangkan ibadah haji itu cukup lengkap. Itu di dalam Sahih Muslim yang paling lengkap dari Jabir bin Abdillah. Makanya saya sering berpesan kepada pembimbing atau penyelenggara manasik haji, baik itu travel, baik travel haji istilahnya ONH plus atau BPIH khusus maupun ONH biasa, saya katakan wajib itu di dalam manasik itu mengkaji hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah oleh Muslim. Karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna tanpa meniru Rasul? Dan bagaimana bisa meniru Rasul kalau tidak membaca hadisnya? Makanya saya sengaja susun fikih ayat dan hadis manasik. Jadi ayat dan hadis manasik yang berkaitan dengan ibadah haji, saya susun sekaligus. Dan ketika bimbingan manasik di berbagai travel, kebetulan saya mengalami membimbing manasik haji dan umroh itu di berbagai travel, boleh berbagai karena lebih dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 itu bisa berbagai, bisa beberapa. Ya mungkin ada, saya lupa itu jumlahnya berapa, pokoknya maka ganti-ganti. Jadi kalau saya membimbing manasik, pasti itu mengkaji hadis itu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasul kalau tidak membaca hadisnya. Dan hadisnya itu harus kita ungkap dari al-masadir asliyah. Antara lain riwayat Muslim. Tentu saja tidak cukup satu hadis dari Jabir, bisa diteliti dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, kemudian dari para sahabat Rasul yang menunaikan ibadah haji. Karena di situ litakhudu manasikakum. Jadi ibadah haji harus manasiknya persis apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan bukan manasik itu tidak diperintahkan untuk meniru Rasul. Karena litakhudunya manasikakum, manasiknya. Kan Rasul tidak mengajarkan kendaraan harus persis Rasul, kan enggak, atau makanan apa yang dimakan ketika ibadah haji. Kemudian juga pakaian warna apa, hanya pakaian ihram yang dibatasi oleh Rasul, tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh
tidak boleh pakai celana, ya, celana besar maupun kecil, termasuk celana dalam bagi laki-laki. Kalau perempuan kan nutup aurat. Tapi kalau bagi laki-laki kan sekarang ada rekayasa, ya. Bagi laki-laki itu dibuat celana dari plastik atau dari kertas, karena tidak dijahit katanya. Karena penafsiran itu tidak dijahit itu. Jadi bukan masalah dijahit atau tidak, tapi tidak boleh pakai celana walaupun terbuat dari kertas, walaupun terbuat dari plastik, tidak dijahit. Tetap, karena itu telah ditandaskan bagi pria itu tidak boleh yang bersarung atau bercelana. Kenapa bersarung? Karena ditandaskan oleh Rasul tidak boleh gamis, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sarung, tidak boleh pakai celana. Makanya kalau tidak punya kain selain sarung, sarungnya harus disoek, harus dibelah. Muncul orang Sunda mau ulah nyolobong gitulah. Apa ya nyolobong itu bahasa Indonesianya? Kemudian itu disebut di dalam manasik haji Rasul. Terus seperti mikot kan disebut oleh Rasul, mikotnya di mana? Mikot untuk umroh, daerah-daerah mana? Karena disebut daerahnya, ditunjukkan oleh Rasul, maka harus meniru. Beda dengan perumahannya seperti apa kan? Tapi kalau tempatnya harus disebutkan oleh Rasul tempatnya. Seperti tanggal 8. Tanggal 8 itu Rasul nginapnya di Mina. Tapi Minanya di belah mana tidak disebut. Yang penting di Mina tanggal 8 malam 9 itu. Dan baru setelah sholat subuh beliau meninggalkan Mina menuju Arafah. Jadi bukan di Arafah tanggal 8 malam 9. Saya tidak berbicara hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat. Karena kalau hukum beda-beda antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tanggal 8 malam 9 itu apa wajib, apa rukun, apakah sunat. Tapi yang jelas tanggal 8 malam 9 Rasul menyebut harus mabit di Mina. Adapun di Minanya di mana tidak disebut. Kemudian juga peralatan haji yang dibawa kan tidak disebut oleh Rasul. Makanya di zaman Rasul juga untuk kendaraan, makanan, perumahan, peralatan kan beda-beda, maka boleh berbeda. Jadi yang niru persis itu manasiknya, dan mana yang termasuk manasik ya seperti tanggal 8 malam 9 di Mina, kemudian ba'da duhur sampai maghrib di Arafah, itu Rasul menetapkan tempatnya. Terus malam ke-10 di Muzdalifah kan disebutkan hanya ada yang nginap seperti Rasul dan istri-istri yang masih muda seperti dengan Aisyah, Hafsah, Sofia, kemudian Hindun, Zainab, semuanya nginap di Muzdalifah yang masih muda-muda, kecuali yang tua saja Siti Saudah yang usianya 17 tahun di atas Rasul. Maka lewat tengah malam meninggalkan Muzdalifah langsung ke Mina, Siti Saudah yang usianya lebih tua. Tapi kalau yang lebih muda dari Rasul semuanya berada di Muzdalifah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya juga tanggal 8 itu di Mina, duhur, asar, maghrib, isya, subuh tanggal 9 duhur dan asar di Arafah, dan malam 10 maghrib dan isya serta subuh di Muzdalifah.
itu sholatnya dipraktekkan oleh Rasul, tetapi zaman Rasul juga ada sahabat yang diperbolehkan ke Mina sebelum subuh, itu Siti Saudah. Dan juga zaman Rasulullah sendiri ada yang pagi-paginya itu tidak ke Mina, melainkan langsung ke Mekah, seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Itu ke Mekah dan melaksanakan tawaf ibadah terlebih dahulu sebelum jumroh. Dan ternyata ketika pagi-pagi para sahabat tuh bertanya kepada Rasul, ada yang tawaf ibadah dulu, ada yang jumroh dulu, ada yang cukur dulu, ada yang menyembelih dulu, dan semuanya itulah haraj. Nanti dalam kajian lain yang boleh berbeda. Jadi manasiknya harus persis sama, karena lita'khudu manasikakum, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau di zaman Rasulullah dipersilahkan berbeda dalam praktek manasik, berbeda pula seperti sholat seperti tadi. Boleh berbeda ketika sholat antara pakaian Rasul dengan para sahabat. Nah, sekarang juga tidak perlu seragam. Demikian pula di dalam ibadah haji, manasiknya harus persis sama dengan Rasul dan para sahabat. Tapi ternyata samanya itu dengan Rasul masing-masing ada perbedaan, maka boleh berbeda. Jadi boleh jadi ada titik perbedaan dalam bentuk keduniaannya, dalam bentuk prakteknya, atau minimal yang tidak disebut keharusannya meniru yang dipraktikkan oleh Rasul. Kemudian yang berkaitan dengan hukum, itu seperti dalam hukum perzinahan. Hadis riwayat Muslim, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wa saibu bis saibi jaldu mi'ah wa rajmu. Ambil dariku hukum. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan hukum jalan penerapan hukum, yaitu al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Kalau gadis atau bujangan yang tidak bersuami istri berzina, maka hukumannya jaldu mi'ah, 100 kali dera, wa nafyu sanah, dan dibuang 1 tahun. Di sini jaldu mi'ah oleh Rasul tidak disebut dijilidnya, dideranya dengan apa. Maksud saya tidak disebutnya, tidak digariskan harus dengan apa. Apa dengan rotan, apa dengan pelepah korma, apa dengan cambuk, atau dengan apa. Yang jelas jaldu mi'ah, 100 kali. Dan ini dimungkinkan, tetapi hukumannya sudah tetap 100. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kecuali kalau hamba sahaya setengahnya, karena ada hadis lain. Wa nafyu sanah, dan dibuang 1 tahun, dibuang di situ. Ada yang memahami dibuang ke negeri, ke tempat yang lain. Diartikan, ada juga yang mengatakan dibuang itu di penjara 1 tahun. Wasaib bisaib, sedangkan yang bersuami, yang beristri, jaldu mi'ah warrojmu, jadi didera 100 dan dirajam sampai meninggal. Nah, ini ditandaskan oleh Rasul. Jadi hukuman itu harus apa yang dipraktekkan di zaman Rasul, dan dipraktekannya di zaman Rasul, hukuman itu melalui proses. Jadi tidak langsung ada berzina langsung dicambuk, tidak, tapi melalui proses. Buktinya kan ada seseorang yang mengaku sudah berzina, oleh Rasul kan tidak ditanggapi dulu. Kecuali kan katanya, saya berzina ya Rasulullah.
Rasul diam sampai 4 kali katanya. Baru Rasul bertanya, Bika Junun, kamu itu gila enggak? Enggak ya Rasulullah, saya sadar. Baru atas dasar pengakuan atau atas dasar pengaduan. Jadi tidak langsung diproses, itu juga harus meniru. Jadi hadis ini berkaitan dengan hukum perzinahan yang persis diperintahkan untuk ditegakkan berdasar hukum yang dilaksanakan. Hukum rajam bagi jinah muhsan, itu yang bersuami atau beristri. Dan hukum dera 100 kali plus pengasingan bagi yang goer muhsan, tidak bersuami, tidak beristri. Itu adalah yang meniru persis, ya, meniru Rasul. Kemudian yang berikutnya, meniru atau berteladan kepada Rasul tapi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi meniru, berteladan kepada Rasul, tapi karena Rasul juga mempraktekannya, melaksanakannya sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya dalam berdakwah. Seperti pernah diuraikan pada uraian sebelumnya tentang marhalah dakwah yang dipraktekkan oleh Rasul, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di awal kenabian, ya, mulai dari mulut ke mulut, dari keluarga, istri, kemudian sahabat, kemudian keluarga besar. Itu tahapan-tahapan islahul akidah, jadi pemberesan akidah, kemudian pemberesan ibadah, lalu setelah pemberesan ibadah ada pendidikan secara khusus seperti di Darul Arqam. Kemudian juga Rasul mendatangi pihak yang lain seperti di musim haji, ke kemah-kemah jamaah didakwahi. Kemudian ada peristiwa hijrah. Terus di dalam peristiwa hijrah mendirikan masjid atau iqamatul masjid. Iqamatul masjid lalu memfungsikan masjid, ya. Bukan hanya mendirikan tapi memfungsikan masjid lebih luas. Lalu mempersaudarakan umat. Kemudian membangun secara politis sehingga berbentuk sistem kenegaraan, dan sampai nama Yasrib saja diubah menjadi Al-Madinah Munawwarah. Berkembang terus, ada mengirim surat ke berbagai negeri, ke berbagai pihak, ada juga mengutus dakwah kemana-mana, dan sampai puncaknya Iqrarud Daulah dan melaksanakan hukum secara paripurna. Nah, itu kan dakwah, tapi itu kalau kita lihat dakwah Rasul mengikuti perkembangan saat itu. Jadi ketika sudah banyak umat, maka dakwah itu dilakukan melalui jalur pendidikan. Setelah pendidikan, dakwah dilakukan terbuka. Setelah dilakukan terbuka, kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan risalah, baik politik, pemerintahan. Bahkan ada juga yang memerangi, ada melawan perang. Kalau ada yang memerangi, maka dilawan dengan perang. Itu saya katakan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka di dalam berdakwah kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang ada dakwah lewat YouTube, ada dakwah lewat Instagram, ada lewat TikTok, lewat WA, lewat apa lagi ya, Twitter, ada tag, ada Telegram, ada juga Hangout, ada macam-macam
Nah, karena itu mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya dakwah itu harus sampai kepada seluruh umat manusia melalui berbagai jalur. Maka sekarang media masanya cukup banyak, maka kaum muslimin dituntut menguasai media massa. Dakwah lewat Google juga. Itu mengikuti perkembangan zaman. Karena Rasul juga mengikuti perkembangan zaman. Termasuk peralatannya. Karena wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu juga arsalnanya itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Jadi bahasa kaum itu ya bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Ya kalau di zaman Rasulullah kan tidak ada PowerPoint, sekarang pakai PowerPoint. Saya juga lewat YouTube di Munkaha MKH ini pakai PowerPoint sehingga jamaah walaupun tidak hadir di depan saya di dalam mengikuti kajian ulumul hadis ini, ya Anda bisa melihat naskah-naskahnya lewat PowerPoint, melalui Zoom. Itu karena Rasul mengikuti perkembangan zaman, maka kita juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mengajarkan Quran. Di awal kenabian kan Rasul mengajarkan Quran pada umatnya itu sesuai dengan urutan wahyu kan. Nah, surat Al-Alaq, maka beliau menerima surat Al-Alaq, ajarkan itu Al-Alaq. Menerima surat Al-Qalam, ajarkan Al-Qalam. Dan menerima surat Al-Mujammil, ajarkan Mujammil. Al-Mudassir, Al-Fatihah, diajarkan. Jadi sesuai dengan wahyu turun atau sesuai dengan kebutuhan umat. Namun pada periode Madinah, Rasul tidak mengajarkan Quran berdasar urutan wahyu. Tapi ada dua metode di zaman Madinah itu. Ada yang berdasar kebutuhan umat, berdasar apa yang dibutuhkan umat, yang sering disebut sababun nuzul. Ada juga yang berdasar urutan ayat, yang disebut dengan al-halul murtahil, yaitu dengan al-halul murtahil. Ibnu Abbas itu kan mengajarkan tafsir kepada muridnya, seperti Mujahid. Itu dengan cara tahlili. Dia menguraikan ayat per ayat dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, padahal Ibnu Abbas dari Rasul kan tidak secara tahlili, tapi beliau ajarkan kepada muridnya secara tahlili. Jadi itu mengajarkan Quran harus melalui berbagai metode. Maka metode mengajarkan Quran sekarang sudah ditemukan oleh para guru, oleh para ustadz. Ada metode Al-Banna, ada metode Maqdis, ada metode apalagi Tarki, ada metode Iqra, ada metode macam-macam lagi. Itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Tetapi diusahakan Al-Halul Murtahil itu jadi target. Harus seluruh Al-Quran itu sampai kepada umat. Jangan sampai perkembangan umat itu hanya sesuai dengan judul-judul. Itu kan artinya tidak tamat-tamat. Nah, itu kan kelemahannya di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim. Kalau mengajarkan Quran itu ustadz-ustadznya itu kan ganti-ganti ya, rata-rata ganti-gantinya teh musiman gitu. Siapa yang rame. Kadang-kadang materinya itu sama, bolak-balik, tapi banyak yang majelis taklim tidak membahas secara berurutan. Jadi banyak yang materi-materi yang tidak dibahas. Makanya saya sering kritik pada majelis-majelis taklim, selain ada pengajian umum, memanggil ustadz mubalik dari luar itu supaya banyak umat, tapi juga ada yang hanca, ada yang punya program ya, dan itu saya praktekkan di masjid ya, saya praktekkan di masjid. Walaupun memang yang hanca itu muridnya tidak banyak, tetapi itu
terprogram. Jadi seluruh bahasan. Kalau ustadznya itu ada yang matuh gitu ya. Ya, kalau imam nama imam rawatib, ada juga penceramah rawatib. Nah, itu kan akan terbahas semuanya. Jadi selain sesuai dengan topik yang menarik di kalangan umat, tapi juga ada topik yang dibahas yang mungkin jumlah jamaahnya itu tidak begitu banyak yang membahas itu, tetapi itu insya Allah lama-kelamaan antara jamaah itu saling menyampaikan, ya. Jadi kalau saya lewat YouTube ini terprogram satu sama lain dan ilmu hadis saja sudah hampir 70 seri ya di dalam ilmu hadis, maka itu kan akan terbahas semuanya. Dan insya Allah mungkin 75 seri ya, ulumul hadis saja. Dan itu masih kesananya masih berkembang, masih bertambah. Karena banyak ditemukan. Dan memang Quran sendiri diajarkan oleh Rasul dengan metode-metode yang beraneka ragam. Ada yang topik per topik, ada juga yang ngahanca, yang disebut al-halul murtahil. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan, qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasul bersabda, al-halul murtahil. Halul murtahil. Qoma wamal halul murtahil, apa itu halul murtahil? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzi yadribu min awalil Quran, yaitu yang membaca dari awal Quran ila akhirih sampai tamat, kullama halah, tapi apabila telah selesai, irtahala, mulai lagi dari awal. Nah, itu adalah al-halul murtahil. Baik, karena saya tutup dulu, insya Allah bersambung kepada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.